Dikit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Mana semangatnya kalau sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Nanti sarapan ya. Jadi pagi-pagi itu harus diisi dulu perutnya supaya kalian belajarnya semangat, kecuali kalian berpuasa ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin oleh Kang Fahri. Mangga Kang Fahri, dipimpin doanya. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kita lihat dulu daftar hadirnya ya. Aldo, Ayu, Cinta, Dedi, Dinda, Fitri. Semangat nih, kurang semangat. Ika, mana Ika? Kevin, Muhammad Fahri, Muhammad Wildan, Muhammad Ilham, Naila. Mana Naila? Belum sarapan? Lemas banget. Nikita? Sama. Reski? Ristin. Alpana? Sri Julfa? Vita? Wulan? Eja? Willy? Luciana? Depi? Tuh, Depi lemes banget ya. Hadir semua ya hari ini ya? Alhamdulillah hadir semua. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa tentang? Teks, narasi, cerita, fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Cerita hayal. Seneng nggak kalian belajar cerita fantasi? Ada apa sih di cerita fantasi itu? Kemarin contohnya dunia coklat. Di situ ada sebuah kisah ya. Kisahnya bagaimana? Masih ingat? Apa? Nek. Masuk ke rumah coklat ya. Semuanya serba coklat. Ada mejanya coklat, kursinya coklat. Bayangkan sama kalian, kalau tuh meja kalian di depan kalian itu coklat semua. Bagaimana? Nanti habis dimakan sama kalian. Ya. Nah, sekarang kita materi hari ini tentang teks prosedur ya. Nah, tentang teks. Apa sih teks prosedur itu? Yang ada langkah-langkahnya. Ya. Tujuan pembelajarannya yang tadi apa? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis atau nanti ada langkah-langkahnya atau tahap-tahapnya ya di dalam teks prosedur tersebut yang bisa dari buku paket atau dari internet. Sebelum kita masuk ke materinya, kita pretest dulu ya, tes awal pemahaman kalian sebelum kita belajar teks prosedur. Silakan Ibu kirim link lewat grup, silakan dibuka HP-nya. Ibu kirim lewat grup soal pretestnya. Silakan diisi, jangan lupa nama dan kelasnya.
Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Mulai. Ada yang sudah? Keluar nilainya? Berapa nilainya? Oh, 140. Terus ada yang 60? Ya, ada. Yang tidak apa-apa ya, karena kita belum mempelajari tentang teks prosedur. Nanti di akhir kita akan ada tes kembali, post tes. Nilainya harus lebih dari sekarang ya. Kalau yang 100 berarti tetap 100. Skor 100. Kalau betul semua 100 ya nilainya. Ya. Silakan semuanya berdiri dulu supaya kita tambah semangat. Semangat tidak belajar hari ini? Belajar tidak? Mau belajar tidak? Ya. Sudah semua berdiri? Apa itu NDC? Apa itu NDC? Negeri? Ya. Kalau ibu sebutkan NDC berarti kalian jawabnya? Ya. NDC? Pasti bisa. Sambil tangannya diangkat. NDC? Pasti bisa. NDC? Pasti bisa. Ya, terima kasih. Tar dulu ya, jangan duduk dulu. Ada lagi satu lagi. Kita main tembak-tembakan sekarang. Mau ditembak sama ibu? Mau. Tembak apa? Tembak cinta. Ya, kita akan bermain tembak-tembakan. Kalau ibu bilang door, kalian jawabnya ah. Satu lagi, kalau ibu bilang bom, kalian? Yang ketiga, kalau ibu bilang door, jawabnya nggak kena. Ya, ada 3 ya. Door, bom, door. Ya. Kalau ibu bilang door, berarti kalian jawabnya kalau bom, kalau door. Siap? Harus konsentrasi. Yo, masa konsentrasi kalian. 1, 2, 3. Door. Enggak semangat. Door. Bom. Door. Siapa yang salah tadi? Denny. Ya, harus konsentrasi ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Menurut kalian, apa sih teks prosedur itu? Teks yang ada langkah-langkahnya. Di lingkungan kalian, coba kalian amati di rumah ya, di lingkungan kalian yang di rumah, yang menurut kalian di lingkungan rumah kalian itu yang menggunakan teks prosedur itu apa? Cara membuat ikan asin. Ada cara-caranya ya? Terus apa lagi? Tadi apa? Cara membuat mie. Terus? Nasi goreng. Apa kamu? Menanam cabai. Bisa? Nanti kita menanam cabai buat di sekolah kita, ya. Apa saja sih yang di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita yang membutuhkan teks prosedur? Cara minum obat. Ada di situ ada dosisnya ya, langkah-langkahnya. Bayangkan sama kalian ketika kalian ke dokter, dikasih obat, misalnya kalian batuk nih, dikasih obat 1 botol. Apakah harus diminum semua? Enggak. Kenapa? Di situ ada aturan ya. Berapa mili, berapa sendok, berapa kali sehari dalam meminumnya. Ya, itu adalah contoh sederhana dari teks prosedur. Ini Ibu akan
menayangkan video tentang mencuci tangan. Kalian amati bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sambil praktek sama tangan kalian. Ikutan tangannya. Ikutan. Nah, tadi tentang apa? Mencuci tangan apa? Berapa langkah tadi? Coba bagaimana tadi? Ingat nggak? Enggak. Itu adalah contoh teks prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar. Satu lagi. Mendaki gunung, lewat lembah, dan menjadi hal yang biasa kami lakukan. Cara membuat terasi udang rebon. Tujuan kami adalah mengantarkan rebon ini ke tempat kakakku. Rebon adalah jenis udang kecil. Masih segar, loh. Baru saja kami tangkap di laut tadi. Rebon ini harus berani olah. Jika tidak, kalau membusuk, akan segera menyimpan kemana-mana. Hati-hati ya jalannya, jangan sampai terjatuh. Tuh kan, kepribadi satu lah. Tawes tawargan awal petis. Yolah, jaga rewang iko. Tapi tak apa, yang terpenting itu baik-baik saja. Rebonnya kotor masih bisa diolah kok. Maju. Syukurlah, akhirnya sampai juga. Kita datang di waktu yang tepat, teman. Kak Putri dan ibu di kampungku sedang membuat terasi. Iya, terasi khas Cirebon. Oke, langkah pertama membuat terasi yaitu tumbuk rebon yang sudah melewati proses penjemuran. Semua proses pembuatan terasi ini masih menggunakan alat tradisional loh. Untuk menghaluskannya saja masih menggunakan alat seperti ini. Walau kelihatannya ringan, ternyata menggunakan alat ini lumayan berincap. Salut ini, semangat ya, hitung-hitung olahraga kan? Nah, tahukah kalian, udang rebon bukanlah anak udang loh, tetapi merupakan jenis udang yang berukuran kecil. Udang rebon mempunyai ukuran antara 1 hingga 3 cm saja. Kecil sekali ya. Tuh, ini wis lembut, sok cetak. Iya, Bi. Sip, setelah halus, tahap selanjutnya adalah pencetakan. Cetak terasi menjadi bulatan menggunakan bambu. Isi uang tekan agar padat. Oh iya, udang rebon ini bahan baku utama dalam pembuatan terasi. Katanya persediaan udang rebon ini sangatlah penting bagi pembuat terasi di
Yang terakhir yaitu pengemasan. Ini dia ciri khasnya. Terasi dari kampungku menggunakan daun pisang kering sebagai pembungkusnya. Oh iya, supaya mudah mengemasnya, daun pisang kering terlebih dahulu harus dibasaki agar tidak mudah sobek. Selesai deh. Tada! Ini dia, terasi rebon buatan si bola sudah jadi. Tadi tentang apa? Cara membuat terasi dari apa? Dari udang rebon ya. Berarti tadi kalian sudah melihat contoh 2 teks prosedur. Tadi yang pertama tentang mencuci tangan. Sama ya, kan ada urut-urutannya. Ya, pertama, kedua, berapa langkah tadi? 6 langkah. Cara membuat terasi dari udang rebon. Pernah bikin nggak? Pernah lihat? Pernah ya? Siapa yang tetangganya yang jualan terasi? Cilutung ke? Siapa? Siapa? Yang dari pesisir pantai? Pasir Putih? Sini siapa, ada nggak? Nggak ada yang pantai siapa? Ada? Ya, tetangga. Bagaimana? Kamu pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Bahannya apa saja? Tadi? Udang ya, udang rebon. Terus? Bisa buatnya tadi lihat. Kalau tadi lihat langkah-langkahnya. Nggak bisa. Yang paling gampang teks prosedur yang apa? Cuci tangan. Selain cuci tangan? Yang sederhana, masak mie, bikin kopi. Suka bikin kopi buat siapa teh? Buat sendiri. Ya, satu lagi kita akan melihat tentang teks prosedurnya, struktur teks prosedurnya. Ini ya. Silakan kalian. Ini tentang teks prosedur, dari ada pengertiannya, ada tujuan, kemudian ada strukturnya. Kita kali ini kan belajar tentang struktur teks prosedur, ada berapa, ada apa saja, mungkin macam-macamnya. Silakan dibuka buku catatannya, sambil melihat tayangan ini kalian sambil mencatat yang pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih bersama dengan Ibu Lindawati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita akan membahas teks prosedur. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan. Nah, ini capaian pembelajarannya ya. Teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks. Yang belakang kedengeran nggak? Visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audio visual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data, serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan diperiksa. Nah, ini yang tadi ya, tujuan pembelajarannya. Atau tahap-tahap pada teks prosedur yang disimak dari buku paket atau internet. Ini ada pengertian dan tujuannya. Pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat,
Struktur teks prosedur, yaitu bagian-bagian yang terdapat dalam teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur teks prosedur syarat membuat. Yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan atau cara melakukan pekerjaan. Struktur teks prosedur ini digunakan untuk menunjukkan cara membuat sesuatu, baik makanan ataupun barang. Struktur teks prosedur cara membuat. Yang pertama ada tujuan, yaitu berisi narasi tentang manfaat atau hal yang bisa dipetik dari pembuatan tersebut. Yang kedua, bahan dan alat. Isinya berisi data bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Ada bahannya dan ada alatnya. Cara membuat sesuatu, baik itu makanan ataupun barang. Yang ketiga, langkah-langkah. Ini merupakan urutan langkah secara rinci dan bertahap. Yang keempat, penutup, berisi narasi tentang keuntungan dan ucapan selamat. Contoh teks prosedur cara membuat. Ibu memilih cara membuat mie instan goreng. Ada judulnya. Nah, ini yang Ibu bacakan yaitu tentang tujuannya. Mie instan merupakan Ini judulnya, ini tujuan, ini alat bahan. bisa dipersiapkan untuk konsumsi hanya dengan menambahkan air panas dan bumbu yang sudah ada di dalam rebusnya. Nah, ini adalah yang keduanya yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada kompor, 2 panci atau wajan, 3 sendok dan garpu, 4 piring atau mangkok. Yang kelima, mie instan goreng. Yang keenam, air bersih. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu langkah-langkahnya. Ada 11. Yang pertama, masukkan air ke dalam panci. 2. Nyalakan api dan letakkan panci di atas kompor. 3. Tunggu air hingga mendidih. 4. Masukkan mie ke dalam panci. Masukkan bumbu ke dalam piring. Yang keenam, aduk mie hingga matang. 7. Matikan kompor. 8. Buang air rebusan. Bisa menggunakan alat penyaring. 9. Letakkan mie dalam piring yang ada bumbunya. 10. Aduk mie dengan bumbu hingga merata. 11. Mie instan goreng siap dinikmati. Nah, yang terakhir ini adalah tahap penutupnya, yaitu selamat mencoba. Selanjutnya, ini ada struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan, yaitu menunjukkan bagaimana cara melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan baik dan benar. Struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan ada 3, berbeda dengan tadi cara membuat sesuatu. Karena kalau membuat itu membutuhkan alat dan bahan, tetapi yang ini cara melakukan pekerjaan tidak membutuhkan alat dan bahan. Jadi strukturnya itu ada 3. 1. Tujuan, berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan, dan berisi motivasi. Yang kedua, langkah-langkah, berisi urutan sistematis. 3. Penutup, berisi pilihan dan berisi kata-kata motivasi karena sifatnya yang pilihan. Penutup tidak wajib dicantumkan. Contoh teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Pernah nyetrika tidak? Setrika listrik itu juga. Kemudian setrika listrik adalah alat Tiap hari ya? yang digunakan untuk merapikan pakaian. Itu tujuannya. Yang kedua adalah langkah-langkahnya, yaitu 1. Siap bisa setrika apakah dalam keadaan baik atau tidak. 3. Masukkan kabel setrika ke stop kontak. 4.
Bila lampu indikator menyala, berarti setrika sudah menyala atau panas. 5. Siapkan pakaian yang akan setrika sesuai dengan jenis pakaian yang akan disetrika. 7. Diamkan beberapa saat hingga panas. Mulailah menyetrika pakaian bagian depan. 9. Selanjutnya setrika pakaian bagian belakang. 10. Lipat pakaian yang sudah disetrika. Nah, ini adalah bagian penutupnya. Selain membuat baju terlihat rapi, menyetrika juga bisa membunuh bakteri. Selamat menyetrika. Ini merupakan struktur teks prosedur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 2 contoh yang ditayangkan, yang ini ya, yang di materi. Pertama, cara membuat mie instan goreng, dan yang kedua ini bedanya apa? Bedanya apa di sini? 2 ini. Kalau cara membuat berarti itu membutuhkan alat tapi kalau yang melakukan ini tidak ada alat bahannya. Nah, itu bedanya di situ untuk teks prosedur. Cara membuat, cara melakukan. Kalau membuat kan perlu bahan kan? Nah, makanya tadi strukturnya itu ada berapa? Yang cara membuat. Ada berapa? 1, 2, 3, keempat itu untuk cara membuat. Tapi kalau untuk cara melakukan ada berapa? Apa saja? Siapa yang bisa angkat tangannya? Teh Ristin. Ada 3 ya? 1, 2, 3. Ya, itu ada 3 dapat hadiah. Lope-lope. Kenapa ada 3? Yo, yang tadi. Kalau ini kan cara membuat ada 4. Kenapa cara melakukan itu ada 3? Siapa yang bisa? Iya, tadi siapa? Karena kenapa tidak ada bahan dan alat? Karena itu merupakan teks prosedur cara membuat. Kalau cara membuat kan ada ini, ya, ada bahan dan alat. Tapi kalau yang cara melakukan itu bedanya di situ, tidak ada alat dan bahannya. Hanya ada 3 tadi yang disebutkan Teh Ristin. 1, tujuannya apa? Langsung ke langkah-langkah. Yang ketiga, penutupnya apa? Ada yang tanyakan sampai sini? Bisa? Boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan membagi kelompok. Kita bagi kelompok. Kelompok 1. Silakan langsung buat kelompoknya, mejanya di sini. Kelompoknya 1 kelompok ada 4 orang dan ada 6 kelompok. Di PPN aja, tanya ke temennya. Ini kelompok berapa? 3. Ini nomor siapa? Kelompok piramu. Takut nih Taristin. Ning bilang ning kertas kae kah? Kertasen di. Di beneri supaya rada bagus. Dia kon bisa dodok. Ini kelompok berapa? 4.
Kamu di mana? Nih, sebelah sini. Jangan di sini sih. Nggak usah bawa meja lagi. Kok nggak bisa berdiri ini? Ini? Apa jenis kemarin? Nggak apa-apa, dikiniin aja. Teh, kursinya, ininya mejanya di sini 2. Orang ini ke sana 4 tuh ada. Dianuk-akan kok konon pada. Sebelah sana kelompok berapa? Dedi. Nah, ini kelompok berapa? 4 ya? Ini kelompok berapa? 2. 2 mana, Akang? Anu Kakang. Sini, Ibu bagi ya. Kelompok berapa? Diberesin dulu ini supaya bagus. Maksudnya? Oh iya. Sana yang madep. Ini berapa? Ini coba ini jepit nanti. Ini kelompok. Ya kelompok berapa? 1. Ini kelompok 1. Boleh, kemana aja? Kameranya tuh kan itu. Ada 2 sekarang, mah. Semua. Kelompok 1 angkat tangannya. Kelompok 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa semuanya? Ya. Sudah duduk semua? Ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu bagikan per kelompok. Di sini jangan lupa tulis kelas paling atas nih, ya. Kelas, kemudian kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja tulis di sini. Setelah itu ini ada petunjuk pengerjaan. Amati ketiga teks prosedur berikut. Nah, di sini di bagian belakangnya Ibu udah siapkan ada 3 jenis teks. Nah, dia yang pertama cara membuat layang-layang, yang kedua penggunaan setrika listrik, yang ketiga cara melakukan senam maumere. Jadi ada 3 teks ya, teks prosedur yang berbeda. Cara membuat, cara menggunakan, dan cara melakukan senam ya, cara senam. Melakukan senam maumere. Kemudian tugas selanjutnya diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai isi informasi dari teks prosedur tersebut. Nah, dari ketiga teks ini, informasi yang didapat apa sih? Cara membuat, kemudian cara menggunakan, yang ketiga cara ya. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada lembar isian di bawah ini. Nah, kalian isi yang di sini. Ini pertanyaannya. Ini kalian isi di sini karena ini teks 1, teks 2, dan teks 3. Ya. Keempat, setelah kalian sudah mengisi ini, sudah berdiskusi, nanti seperti biasa kita presentasi di depan secara kelompok nih. Yang keempat ya.
Komunikasikan dengan kelompok lain hasil dari kerja kalian. Ada yang tanyakan? Bu bagikan. Silakan langsung diisi. Ibu beri waktu 20 menit. Ini teh. Silakan langsung tulis kelas, kemudian kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Ini apa? Pada jatuh, Nok. Nggak apa-apa, ambilin aja, Nok. Ambilin. Keluar. Ambilin dulu itu yang di bawah. Sampahnya dibuang dulu. Sampahnya teh dibuang dulu itu. Nggak apa-apa, keluar dulu. Dibuang. Oh, iya. Siapa suruh? Langsung ditulis dulu namanya. Iya, ini dulu nama kelas. Nama kelas dulu. Dibuka buku. Ada. Langsung. Udah. Yes. Kelompok berapa? 6. Ya. Ada berapa orang? 4. Oh, yang 5 meter itu doang ya. Apa? Enggak, langsung ke sini. Ini yang di sini. Langsung ya. Iya. Ya langsung ini nih. Sini. Semuanya. Heeh. Ada berapa teks? 3. Udah dibaca belum? Baca dulu, dibaca. Dibuka aja nggak apa-apa, Neng. Ininya. Biar semuanya baca. Dibuka dulu aja ini. Nih, ininya dibuka teksnya. Di bagian suruh baca. Teman-temanmu. Ini buka. Buka teh. Ya. Ininya dibuka. Terusnya buka biar baca yang itu teksnya. Di situ langsung isi. Ini kan jawabannya. Langsung ditulis. Saya buka dulu. Nah, dibaca dulu teksnya. Nah, nih, Teh baca dulu, Teh. Nah, ya itu. Ada yang tanyakan? Menurut kalian, bagian mana dari ketiga teks tersebut yang menarik? Yang jawab dapat lope lagi. Apa? Angkat tangannya dong. Layang-layang. Kenapa layang-layang? Lebih mudah. Dapat lope lagi. Buat Kang Ilham. Yang kedua. Apa perbedaan dari ketiga teks prosedur tersebut? Menggunakan, melakukan. Yang teks satu? Teks 1 membuat. Yang kedua? Menggunakan. Yang ketiga?
Ya, karena itu tiganya itu berbeda jenisnya. Ini teh lape-lapenya. Satu lagi. Menurut kalian, apa persamaan dari ketiga teks tersebut? Ya? Ya, semuanya itu termasuk ke dalam teks prosedur. Ini lepeknya. Nanti yang bisa jawab lagi ada hadiahnya lagi. Yang hari ini saja. Yang sekarang datang. Ada yang udah selesai? Siapa yang tidak kerja kelompok? Siapa yang diam saja? Yo, yang namanya kerja kelompok itu bekerja bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Nah, gitu. Ya, Teh Dinda. Kan kata ibu. Kata ibu. Bisa nggak ini cara melakukan senam? Nggak sekarang, besok. Dikondisikan. Sekarang enggak waktunya. Sudah selesai? Udah. Kelompok 1 sudah selesai? 2 mana 2? 2 sih yang mana? 2 udah selesai belum? Sedikit lagi. 3. Tuh suruh dia dan nulis. Ya, udah selesai. Ya, nanti kita presentasi ya. Ini sudah, 4 sudah, 6 sudah, 3 belum, sedikit lagi. Kelompok mana dulu yang akan presentasi? 6 dulu, dari bawah ya. Habis 6, 5, mana 5? Ya. Silakan kelompok 6 kita mulai dari bawah dulu ya. Dari kelompok 6 kita presentasi dulu. Nanti kelompok 1 ya yang menanggapinya. Ini buat anak. Kami dari kelompok Menjelaskan. Iya. Bisa lah. Cobain aja ya. Ya, diulang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan teks prosedur. Sampai ini nyala biru. Ditekan ininya.
sampai warna biru yang di tengah. Berarti mau nyala. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Ada berapa teks tuh? Bacakan teks 1 tentang apa? Dibaca teks 1. Iya. Cara membuat layang-layang. Informasi. Cara membuat. Ciri informasi. Cara membuat layang-layang dari kertas. 1. Tujuan. 2. Alat dan bahan. 3. Langkah-langkah. 4. Penutup. Cara listrik. Kelompok 1 mana sih? Ini cara menggunakan ciri-ciri informasi cara menggunakan setrika listrik. 1. Tujuan. 2. Langkah-langkah. 3. Penutup. Iya. Inti informasi, cara melakukan. Ciri informasi, cara melakukan senam maumere. Hanya langkah-langkah saja. Silakan kelompok 1 ya. Untuk menanggapi kelompok 6. Saja pengungkapan pada teks prosedur yang ketiga itu seharusnya hanya ada langkah-langkahnya saja, tidak ada tujuan ataupun penutupnya. Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 6? Lanjut ke kelompok berapa? 5 ya? Ya, 5. Silakan. Sama kan yang itu tuh? Yang punya Eja? Iya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kami akan membacakan mempresentasikan Nggak apa-apa Kang Ilham, nggak apa-apa. teks prosedur cara membuat layang-layang kertas. Inti informasi cara membuat. Ciri informasi cara membuat layang-layang dari kertas. 1. Tujuan. 2. Alat dan bahan. 3. Langkah-langkah. 4. Penutup. Cara menggunakan setrika listrik. Inti informasi cara menggunakannya. Ciri informasi cara menggunakan setrika listrik. Tujuan, langkah-langkah. 3. Penutup. Ini langsung ini apa? 1, 2. Kelompok 2 yang menanggapinya ya. Ciri informasi cara melakukan senam maumere. Mana kelompok 2? Hanya langkah-langkah saja. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum. Bentar dulu. Yang silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Cukup sekian dari kelompok kami. Dari sekian kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Dilanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teks prosedur. Apa inti informasi yang dibahas bagian langkah-langkah? Bagaimana ciri informasi di bagian ini? Cara membuat layang-layang kertas. Inti informasi. Cara membuat. Ciri informasi cara membuat layang-layang dari kertas. Cara menggunakan listrik. Inti informasi cara menggunakan. Ciri informasi cara menggunakan setrika listrik. Cara melakukan senam mau merek. Inti informasi cara melakukan. Ciri informasi cara melakukan senam mau merek. Tentukan struktur dari ketiga teks prosedur tersebut. Cara membuat layang-layang kertas. Tujuan, alat, bahan, langkah-langkah penutup. Cara menggunakan setrika listrik. Tujuan, langkah-langkah penutup. Cara melakukan senam mau merek. Hanya langkah-langkah saja. Silakan kelompok 3 ya yang menanggapinya. Mana kelompok 3? Ya, silakan. Siapa yang menanggapinya? Menurut kelompok kami, kelompok tersebut sudah bagus karena dari teks yang pertama sampai ketiga sudah jelas dipresentasikan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan tepuknya. Lanjut kelompok berapa sekarang? Oh, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 memberikan presentasinya. Nanti yang menanggapi kelompok berapa? 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan teks prosedur. Inti informasi cara membuat. Ciri informasi cara membuat layang-layang dari kertas. 1. Tujuan. 2. Alat dan bahan. 3. Langkah-langkah. 4. Penutup. Inti informasi cara menggunakan ciri informasi cara menggunakan setrika. 1. Tujuan. 2. Langkah-langkah. 3. Penutup. Cara melakukan senam mau merek. Inti informasi ciri informasi hanya langkah-langkah saja. Belum ke depan ya? Silakan kelompok berapa yang menanggapi? 4 ya? Mana kelompok 4? Ya, Kang Willy, madep sana Kang Willy. Presentasi. Sekian, terima kasih atas tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya mana buat kelompok 3? Dilanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ilham, siapa? Rebutan. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi tentang teks prosedur. Cara membuat layang-layang kertas. Inti informasi cara membuat. Ciri informasi cara membuat layang-layang dari kertas. 1. Tujuan. 2. Alat dan bahan. 3. Langkah-langkah. 4. Penutup. Cara menggunakan setrika listrik. Inti informasi cara menggunakan. Ciri informasi cara menggunakan setrika. 1. Tujuan. 2. Langkah-langkah. 3. Penutup.
cara melakukan senam mau merek. Inti informasi cara melakukan. Ciri informasi cara melakukan senam mau merek. Hanya habis ini ya saja. Kesimpulan. Nanti 3 orang itu. Kelompok berapa yang menanggapi? Ya, silakan kelompok 5 siapa? Yang keras Kang Ilham. Menurut kelompok kami, kelompok tersebut sudah bagus. Semua jawabannya hampir sama dengan kelompok kami. Hanya saja masih ada anggota kelompok yang kurang aktif. Jadi sebaiknya semuanya berbicara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangannya mana? Terakhir ya, terakhir ini. Yang belum kelompok? Terakhir berarti. Ya, silakan kelompok 1. Yang menanggapi kelompok berapa? 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks prosedur. Cara membuat layang-layang kertas. Inti informasi, cara membuat, ciri-ciri informasi, cara membuat layang-layang dari kertas. 1. Tujuan. 2. Alat dan bahan. 3. Dan langkah-langkah. 4. Penutup. Cara menggunakan setrika listrik. Inti informasi di sini, Neng. menggunakan informasi cara menggunakan setrika listrik. Tujuan, langkah-langkah, penutup. Inti informasi melakukan informasi cara melakukan senam. Ini sih siapa? Hanya langkah saja. Hanya langkah-langkah saja. Kelompok berapa yang menanggapi? Silakan kelompok 6. Menurut kelompok kami, kelompok tersebut sudah bagus. Hanya saja untuk teks yang pertama. Terima kasih. Prosedur cara membuat layang-layang kertas kurang jelas dan presentasinya. Alangkah baiknya suaranya lebih keras lagi. Terima kasih dari sekian tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah ke depan semua ya presentasi. Dari ketiga teks tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Kang, siapa namanya teh? Alfana. Inti informasi cara membuat. Ciri informasi cara membuat layang-layang dari kertas. Struktur teksnya. 1. Tujuan. 2. Alat dan bahan. 3. Langkah-langkah. 4. Penutup. Ada berapa? Untuk teks 1 yang layang-layang. Tujuannya ada tujuannya. Strukturnya ada berapa? Ada 4. 1. Ulangi lagi semuanya. Tujuan. 2. 3. Yang keempat, berarti lengkap ya, semuanya ada. Ada keempat di sini strukturnya, cara membuat. Ya, silakan Kang Alpa, dapat lope lagi. Jawab dulu dong. Yang kedua, teks yang kedua, ya. Tes Sri, tentang apa itu? Teks yang kedua tentang apa? Cara menggunakan setrika listrik. Ya. Inti informasi, cara menggunakan. Ciri informasi, cara menggunakan setrika listrik. Struktur teksnya, 1. Tujuan. 2. Langkah-langkah. 3. Penutup. Teks 2 ini tidak ada alat dan bahannya karena termasuk dalam teks prosedur cara menggunakan. Betul sama ya? Ya, itu dalam teks yang ketiga itu termasuk ke dalam cara menggunakan.
Yang kedua ya. Yang kedua cara menggunakan. Jadi tidak ada alat dan bahannya. Kok hilang klopeknya? Ini nih. Terima kasih Teh. Satu lagi. Teks yang ketiga siapa? Teh Ristin. Mangga Teh. Teks ketiga, cara melakukan senam mau merek. Inti informasi, cara melakukan, ciri informasi, cara melakukan senam mau merek. Struktur teksnya hanya ada langkah-langkahnya saja. Pada teks ketiga ini, struktur teks prosedurnya hanya ada langkah-langkahnya saja. Tidak ada tujuan dan penutupnya. Coba dilihat, sama nggak? Sama. Ya, karena di situ di dalam teks yang ketiga langsung ke langkah, tidak ada pembukanya dan tidak ada penutupnya. Ini buat Teh Ristin. Ada yang tanyakan tadi tentang ketiga teks tersebut? Tidak ada. Lanjut ke bagian kesimpulan. Tadi kan sudah kesimpulan tentang ketiga teks tersebut ya. Tadi sudah 3 orang menjawabnya. Nah sekarang itu dikumpulkan dulu lembar kerjanya, silakan dikumpulkan. Yang bagian itunya saja nggak apa-apa, atau tiga-tiganya apa-apa. Silakan kumpulkan dulu. Ini kelompok, sudah dikasih kelompok. Kelompok 3 ya, terus ini. Mana ini? Sudah diberesin? Teh? Enggak, itunya enggak usah. Ininya doang. Nah. Terus sudah 3 orang, 3 kelompok. Mana? Maksudnya? Ya enggak apa-apa. Emang udah di hektar? Emang ada hektarnya? Wih, kelompok ini berapa? Kelompok 2 mana? 1 aja. Ini pegangin dulu. Terus kelompok 6. Ya, ini adalah hasil kerja kelompok kalian. Seperti yang tadi di awal, kalian sudah menyelesaikan pretest. Nah, sekarang kita ada post test. Setelah belajar, ada nggak sih peningkatan kalian di situ? Silakan dibuka grupnya. Ibu sudah kirim linknya tadi untuk post testnya. Silakan dibuka. Isi lagi post testnya menggunakan Google Formulir. Silakan. Jangan lupa nama dan kelasnya. Ibu beri waktu 2 menit saja, jangan lama-lama. Karena soalnya itu pilihan ganda ya. Yang post test. Mau ya? Jumite berakhir, ada batas waktunya. Kayak apa? Dosennya jam 10:11. Dosen melihat itu sampai jam berapa? 10.55. 10:11. Masih baik. Masih belum keluar baik, tapi cuma terus keluar dewek kayaknya nggak apa-apa. Oh, tapi perasaan pulang sampai jam 12. Dosennya ini kan sampai jam berapa? Mawas ya. Sampai jam 10.55 sih. Itu berangkat ya? Tapi sedurungnya metu. Sebelum kayaknya dosen metu, kayaknya masih metu di Jumite. Iya, perasaan gue harus disetting sampai jam 12, Bang. Udah apa sih? Apa kan maksudnya dosen ya, nggak ada salah. Maksudnya bagi buka WA, linknya dikiriman yang dosen, gue buat yang baru. Nggak apa-apa? Enggak lah, nggak usah. Udah selesai? Berapa hasilnya nilainya? 100. Ada yang kurang dari 100? Siapa? Ada yang 80? 60? 40? 21 semua? Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini berhasil karena kalian sudah
menyelesaikan post-testnya dengan nilai yang memuaskan. Ada yang tanyakan? Udah selesai semua kan? Ya, karena kalian sudah menyelesaikan post-test, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita buat kesimpulan dulu tentang pembelajaran hari ini tentang apa? Teks prosedur. Ibu akan mengidentifikasi dulu ya kelebihan dan kekurangan kita pembelajaran kita kali ini. Yang pertama kelebihannya dulu. Nah, kalian tadi sudah kerja kelompok, sudah presentasi, kalian itu sudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, ya. Jadi kalian itu tadi sudah menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ketika suruh mengumpulkan, langsung kumpulkan. Ketika kalian sudah disuruh presentasi, kalian langsung presentasi. Berarti itu kan tepat waktunya ya, sudah sesuai. Terus yang kedua, kalian bertanggung jawab. Kalian sudah bertanggung jawab karena menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya kekurangannya apa? Ayo, kekurangannya. Coba introspeksi diri sendiri. Kekurangannya ketika kalian kerja kelompok. Tadi Ibu perhatikan masih ada teman-teman yang lain yang temannya lagi nulis tapi tetangganya ngobrol terus. Ada yang nguap terus, ada yang ngomong lapar, katanya sudah siang. Ya, siapa itu? Ya, jadi tetap ya kalian itu harus kompak, harus semangat ketika kerja kelompok, ngerjain semua. Jangan satu orang atau dua orang saja ya. Dan yang kedua, kalian harus aktif. Tadi ketika presentasi ke depan ada yang masih suaranya pelan-pelan. Suaranya masih suara emas. Jadi tidak terdengar ya. Jadi untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kalian itu ketika presentasi itu harus dikeluarkan suaranya ya. Harus mengeluarkan suaranya. Sampai sini kesimpulannya ya. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini? 2 orang saja. Siapa? Saya, Bu. Ilham. Apa kesimpulannya? Oh, tentang struktur, dibaca atasnya. Tentang struktur tes prosedur. Ada berapa? 4. 1, 2, nah ini ya. Yang ketiga, yang keempat. Nah, itu adalah kesimpulan tentang struktur teks prosedur. Ini Kang Ilham. Satu lagi tentang TIK. Nah, tentang macam-macamnya teks prosedurnya. Ada berapa, Teh? 1. Nah, iya, terima kasih ini. Ya, jadi ada 3 macamnya, ada cara membuat. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa, Teh? Menggunakan. Yang ketiga melakukan. Jadi teks prosedur itu ada macamnya ya. Ada membuat, menggunakan, dan melakukan. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Silakan, boleh tanyakan. Tidak ada? Ya, berarti kalian sudah paham semua. Untuk pertemuan selanjutnya ya, masih tentang teks prosedur. Ya, untuk selanjutnya masih tentang teks prosedur, tapi tentang apanya coba? Langkah-langkahnya. Nanti seperti biasa kalian akan dibagi kelompok seperti ini dan Ibu tayangkan teks prosedurnya, langkah-langkahnya tadi seperti tadi. Cara mencuci tangan nanti kalian satu kelompok praktekkan. Nah, itu adalah langkah-langkah di dalam teks prosedur. Bisa dipahami? Untuk di rumah, untuk minggu depan ya, itu belajar tentang langkah-langkah teks prosedur. Nah, untuk tugasnya kalian silakan baca, bisa dari buku paketnya, bisa dari internet tentang
teks prosedur, struktur teks prosedurnya macam-macam itu berbeda ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, Ibu punya pantun. Kirim surat, lama dibahas. Saat dibalas, mintanya jelas. Ayo semangat, janganlah malas. Nilai menurun, tidak naik kelas. Mau tidak naik kelas? Satu lagi. Burung irian, burung candrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang, hati-hati di jalan. Lewat sana ya. Dari bakaran. HP-nya siapa tuh? Dali berangkat. Apa? Fitri. Udah diambil belum?